Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, semua yang hadir, wabil khusus Pengasuh TPI Miftahul Ulum, Kiai Muti Agung sekeluarga, juga Kepala TPI Kiai Hasbiyah, dan semua jajaran asatidz wal asatidzah juga yang kami hormati, semua para yang hadir di tempat ini, di tempat pada malam hari ini. Semoga kumpul kita semua di sini karena Al-Quran, karena Rasulullah benar-benar menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab Rasulullah memberi syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkah beliaulah kita semua berada di tempat ini. Berkah beliaulah kita semua bisa mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua tidak hanya berkumpul di tempat ini, melainkan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, khususnya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
juga yang kami hormati Ustaz Khalid Maksum selaku koordinator Korcam. Semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga tasyakur khatmil Quran ke-6 dan wisuda PAUD TPK Miftahul. Pada malam hari ini insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka untuk kita semuanya. Tinggal kita meyakini datang kemari, datangnya kita ke sini semoga benar-benar membawa berkah untuk kehidupan kita semuanya. Karena Rasulullah itu adalah puncaknya keberkahan. Rasulullah itu puncaknya keberkahan. Setiap keberkahan, setiap kita semua yang menginginkan keberkahan harus mengikut sertakan Rasulullah Muhammad SAW. Saking barokahnya Rasulullah, ada salah satu surah yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya itu surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu artinya gunung atau petir. Kenapa sampai dijadikan surat di dalam Al-Quran? Kenapa sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Selain petir ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, petir ini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa berkahnya? Di mana ada dua orang kafir Quraisy yang hendak menyakiti atau hendak membunuh Rasulullah, akan tetapi Allah mengirimkan petir ini yang kemudian menyambar musuh-musuhnya Rasulullah, yang akhirnya karena petir ini melindungi Rasulullah diabadikan di dalam Al-Quran. Petir saja mendapatkan keberkahan, petir saja menginginkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kita semuanya tanpa kita meminta, tanpa kita menginginkan, kita semua oleh Allah dipilih untuk menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik, umat pilihan. Tidak semua manusia diberi kesempatan seperti kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Bahkan nanti di dalam, ketika di akhirat nanti, para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu semuanya saling cepat mendekat kepada Kanjeng Nabi, menginginkan syafaat beliau. Nabiullah Adam alaihissalam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang lebih pantas dekat denganmu karena saya adalah bapaknya manusia. Ada Nabiullah Ibrahim juga datang, ya Rasulullah, saya yang lebih pantas dekat denganmu karena saya adalah kakekmu, saya adalah bapaknya para nabi. Apa jawabnya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, tidak, kepentingan umatku adalah yang utama. Kita semua ini diutamakan, kita semua ini telah dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokahnya kita berkumpul pada malam hari ini memperingati maulidnya Kanjeng Nabi, tasyakur khatmil Quran. Apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini Allah itu sedang berbahagia. Allah itu tidak akan murka. Di mana di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Maulid ini adalah bulan kelahirannya Rasulullah. Allah itu sedang memperingati kelahiran kekasihnya,
Allah itu sedang memperingati kelahiran makhluk yang paling dicintainya. Panjenengan semua ketika putra putrinya ulang tahun, walaupun putra putrinya ini gadah anak, punya putra atau putri yang dableke mboten karuan, duwe anak sing dableke gak karuan, niku ketika ulang tahun dadi wong tua seneng, saking senenge bingung nukokne kado, bingung nukokne kue, bingung untuk membelikan hadiah karena anaknya ulang tahun. Allah juga seperti itu. Allah sekarang itu sedang berbahagia, di mana Allah telah menutup semua pintu murkanya karena Allah berbahagia atas kelahirannya orang yang paling dicintainya, manusia yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah dikabulkan barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa yang kita panjatkan harus diselipkan namanya Kanjeng Nabi, harus diutamakan ada namanya Rasulullah. Doa, walaupun kita berdoa dengan keadaan khusyuk, kita berdoa dengan keadaan hati yang bersih, doa karena niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam doa kita tidak menyebut asmanya Rasulullah, maka doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa yang ingin dikabulkan harus dipanjatkan, disebutkan namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah majelis pada malam hari ini, berkahnya majelis pada malam hari ini, semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sempit rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kurang istiqomah sholatnya, semoga istiqomah sholatnya karena barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki yang luas, moga-moga semuanya juga diberi kesempatan oleh Allah bisa langsung memuji Rasulullah di pusaran baginda Rasulullah di Madinatul Munawwarah dan menikmati ibadah di Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu wali namanya itu Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai, kalau dawuhnya Kiai Haji Agus Ali Masyhuri Sidoarjo, itu beliau pernah dawuh, sapa wae, siapapun yang memanggil namanya wali 5 ini pasti akan datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abi Hasan Asyadili, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Siapa yang menyebut nama 5 wali ini pasti akan datang. Siapapun yang berdoa dengan tawasul kepada 5 wali ini akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dawuh Kiai Haji Ali Masyhuri Sidoarjo seperti itu. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini saking cintanya kepada Rasulullah, saking senengnya tentang Kanjeng Nabi, setiap ada santrinya bahkan, jadi mboten gak ada gengsi, walaupun kepada muridnya tidak punya gengsi kalau masalah cinta kepada Rasulullah. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu setiap ada santrinya, ada jamaahnya, ada pengikutnya yang hendak pergi menjalankan ibadah umroh atau menjalankan ibadah haji di kota Makkah dan Madinah, beliau selalu menitipkan pesan, tolong salamkan saya kepada baginda Rasulullah. Setiap ada yang berangkat ke Makkah dan Madinah, tolong salamkan saya kepada baginda Rasulullah. Tolong salamkan saya kepada Rasulullah. Selalu seperti itu. Ada jamaahnya, pengikutnya yang berangkat menunaikan ibadah umrah atau haji di Madinah juga di Mekah, beliau ikut berbahagia. Jadi kok mboten tambah curiga. Kalau kita kan kadang curiga, kok bisa umrah, omahe cilik, kerjane pas-pasan, kok bisa umroh, iki duit kondi, curiga malah. Seperti itu yang akhirnya
kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari lingkungan kita, keluarga kita, kerabat kita yang berhasil melakukan satu kebaikan, kita harus semangat mengejar kebaikan seperti yang dilakukan orang tersebut. Kita harus bangga dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Kenapa? Agar kita juga bisa melakukan kebaikan tersebut. Nek awak dhewe bercuriga tok kalih uang, iki gak tau kerja, duwite kok akeh oleh kondi. Iki wong wedok rondo kok duwite akeh, sapa sing ngeki duwe, apa kerjane? Curiga tok, akhirnya hidupnya kurang berkah. Kurang keberkahannya. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu seperti itu, selalu berbahagia. Akhirnya ketika beliau diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di kota suci Makkah dan Madinah, pada sampai di masuk kota Madinah itu Syekh Ahmad Ar-Rifai itu menangis. Kemudian setelah sampai pada makomnya Kanjeng Nabi, saking rindunya, saking cintanya kepada Rasulullah, Syekh Ahmad Ar-Rifai itu berkata, "Ya Rasulullah, keluarkan tanganmu agar aku bisa menciumnya. Keluarkan tangan sucimu." Niku langsung karena cintanya, karena bangganya agar semua jamaahnya yang berhasil berangkat ke sana. Ketika Syekh Ahmad Ar-Rifai itu datang, tangannya Rasulullah itu keluar dari makomnya dan akhirnya kemudian dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bukan karena harta, bukan karena banyaknya dunia, tapi karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah, karena mahabbahnya yang besar, karena rindunya kepada Rasulullah, yang akhirnya mempunyai sambungan yang kuat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di negeri Yaman, di Hadramaut sana, tempat saya belajar, itu ada namanya Syekh Muhammad Hariri. Syekh Muhammad Hariri ini adalah teman seperjuangannya guru saya, Sayyidul Habib Umar bin Habib. Syekh Muhammad Hariri ini saking cintanya kepada Rasulullah, jantungnya itu dicopot. Jantungnya dicopot, ditaruh di kota Madinah. Ketika dironsen oleh dokter, itu dokternya sampai bingung, terkaget-kaget. Kok bisa jenengan itu hidup tanpa jantung? Di mana jantungmu? Jenengan ini manusia apa bukan? Beliau hanya tertawa. Jantung saya sudah saya titipkan di tempatnya kekasih saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kenikmatan melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah pasti hidupnya bahagia. Siapa yang mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah pasti hidupnya barokah. Apapun aktivitas kita ketika diniatkan karena Allah dan mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah pasti selalu barokah dan selalu berhasil. Tidak hanya para ustadz, para kiai yang selalu mengikuti langkah-langkahnya. Jenengan punya usaha, usahanya berdagang, usaha apapun, punya usaha petani, pedagang, semua usaha yang jenengan lakukan yang menjadi aktivitas sehari-hari panjenengan, kalau diniatkan mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah, pasti hasilnya luar biasa, pasti hasilnya istimewa. Karena apa? Rasulullah itu juga pedagang, Rasulullah itu juga nelayan, Rasulullah itu adalah pebisnis yang paling sukses. Makanya jenengan yang punya usaha, kalau ingin usahanya sukses, ikuti langkah-langkahnya Rasulullah Muhammad SAW. Selain usahanya sukses, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha jenengan tidak hanya mengejar hasil, tetapi dengan hasil yang baik juga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila selalu diniatkan mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah Muhammad SAW. Segala kenikmatan, semua kebahagiaan itu adalah puncaknya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
pengarang Simtud Duror, Maulid Simtud Duror yang biasa kita baca itu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu yang biasa kita baca. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, saya itu tidak menginginkan masuk surga. Apa nikmatnya surga? Apa indahnya surga? Tidak sama sekali membuat aku tertarik dengan surga. Aku menginginkan masuk surga karena di dalamnya ada kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan kenikmatan itu adalah Rasulullah. Mana susu-susu segarnya, mana madu segarnya, mana buah segarnya, mana bidadari cantiknya, tidak disebutkan semuanya oleh Habib Ali Al-Habsyi. Karena puncaknya kenikmatan adalah menjadi teman duduknya Rasulullah Muhammad SAW di surga. Aku menginginkan masuk surganya Allah karena di dalamnya ada kekasihku. Apabila di dalam surga tidak ada kanjeng Nabi, maka tidak akan aku pernah ingin masuk surga. Sampai seperti itu para cintanya aulia kepada kanjeng Nabi. Cintanya para aulia itu kepada kanjeng Nabi seperti itu. Apalagi para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua para sahabatnya kanjeng Nabi itu luar biasa dalam mencintai kanjeng Nabi. Bahkan hanya karena rindu kepada Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah ada yang sampai meninggal dalam keadaan merindukan Rasulullah, sampai seperti itu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, orang yang paling aku cintai, orang yang menjadi kekasihku di hari kiamat, orang yang menjadi kekasihku di surga adalah mereka-mereka yang tidak pernah melihatku, tidak hidup bersamaku, tetapi mereka mencintaiku, mereka mempunyai cinta yang besar kepadaku dan beriman kepadaku. Bahkan setiap aku tidak diyakini oleh orang lain, aku dihina oleh orang lain, cinta mereka semakin bertambah. Moga-moga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Juga salah satu sunnahnya kanjeng Nabi itu adalah membaca Al-Quran. Siapapun yang cinta kepada Rasulullah pasti juga senang membaca Al-Quran. Jenengan-jenengan semua yang ada di sini, yang menitipkan putra-putranya di sini, harus banyak bersyukur karena barokahnya Rasulullah, barokahnya Quran, barokahnya telaten gurunya yang ada di sini, barokahnya ketelitian pendidiknya yang ada di sini. Putra-putri panjenengan bisa mempunyai akhlak yang mulia, bisa mengetahui ilmu-ilmunya Allah, bisa mengetahui hadis-hadisnya Rasulullah, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bahkan beserta hukum-hukumnya Al-Quran mereka semua diajarkan. Makanya sebagai orang tua banyak-banyak bersyukur mempunyai putra-putri yang insya Allah sholihah ini. Karena putra-putri panjenengan yang bisa membaca Al-Quran seperti ini, yang mengetahui ilmunya Allah seperti ini, adalah penyelamat bagi panjenengan semua. Nikmat yang besar bagi panjenengan semua. Tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada mempunyai putra-putri yang solihah. Jenengan banyak dosanya seperti apapun, ketika mempunyai putra-putri yang solihah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosanya diampuni, segala dosanya semuanya diganti dengan ampunan, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan barokah semangat putra-putri panjenengan, apapun yang orang tuanya keluarkan untuk ngajinya anak-anaknya di sini, semoga diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti yang lebih besar, diganti yang lebih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya di Yaman, itu juga ada di Hadramaut, namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kenapa disebut Jamalul Lail? Keindahan malam. Karena beliau itu kalau sudah membaca Al-Quran, orang-orang yang melihat itu sampai bingung, mana tidak bisa membedakan mana pundi cagak, pundi uwo.
Habib Muhammad bin Hasan Jamilullah kalau sudah membaca Al-Quran tidak bergerak sama sekali, saking senangnya. Seperti itu kalau sudah punya sambungan yang kuat dengan Al-Quran, sama sekali tidak bergerak. Setiap malam beliau mampu mengkhotaminya, mampu khotam Al-Quran. Setiap malam selalu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam-kalamnya Habib Muhammad bin Hasan Jamilullah. Ada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga luar biasa. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan naik sholat sunnah itu baca setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, langsung baca Al-Baqarah. Al-Baqarah terus sampai Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Baru rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Salat sunnahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu mampu menghatamkan Al-Qur'an. Kita jangankan menghatamkan Al-Qur'an, salat aja kadang-kadang nggih napa nggih? Nggih. Salat jamaah sering ditinggalkan. Ojo kok khataman Al-Qur'an. Terawih, kita terawih di bulan Ramadan. Imamnya rodok suwi saat ini grundel. Sopo jane sing imami. Mulai herasan. Keranten imamnya suwi sesuk ra pengin terawih. Enten sing ngoten niku. Kata sedanten malah. Masya Allah. Muga-muga barokah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih nikmat dari kita punya putra-putri yang solihah. Mereka adalah penyelamat bagi orang tua seperti panjenengan semuanya. Semoga putra-putri panjenengan yang belajar di tempat pendidikan Al-Quran Miftahul Ulum ini bisa selalu menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini putra-putri panjenengan yang sudah dikhotami di sini, ini ujiannya juga baik, lulus dengan nilai yang bagus. Alhamdulillah. Makanya juga sudah sangat layak ketika diwisudakan. Khatmil Quran seperti ini sangat-sangat sudah layak. Kemarin tadi saya juga mendengarkan bacaan doanya, Masya Allah. Kalau riyen seumur sakmen ini saya gulinan layangan atau sekali digebleki kali wong tua. Ngoten niku dhisik, seumur sakmen niki putra-putri panjenengan usia sakmen sudah bisa membaca Al-Qur'an, ngertos ilmu-ilmu. Jadi wong tua berdaik syukur. Semakin bersyukur akan semakin ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten usah getun, jangan pernah menyesal untuk anak-anaknya belajar di Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Ulum. Ojo sampai anak wong tuane sing getun, jangan pernah ada orang tua yang menyesal ketika menaruh putra-putrinya di Taman Pendidikan Quran seperti ini. Tanpa adanya taman-taman pendidikan Quran seperti ini, sulit bagi kita sendiri untuk mendidiknya. Makanya barokah guru-guru kita yang telaten ini, putra-putri kita bisa mengerti ilmu, banyak ilmu segalanya. Semoga guru-guru yang mendidik putra-putri kita di sini semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini Jawi napa ngedinten? Jawi nggih. Tiwas kula wis ngrawangke bahasa Indonesia kuwi biasa Jawa soalnya. Keseringat ngomong bahasa Indonesia. Mulai ngomong Madura kula niku mboten saged. Tapi nek abang kula soalnya dangu tenggene Bondowoso. Ngomong Madura niku wajar kadang kula pahami pokoke bernakan radiator ngono sing kula paham. Buatan yang gambaran yang kalau pengen ngomong nih. Itu nih umat Kanjeng Nabi itu berbeda-beda, tetapi barokahnya kasih sayangnya kita semua
dikumpulkan menjadi satu, walaupun dengan bahasa yang berbeda, walaupun dengan keadaan yang berbeda, kita semua tetap bisa mencintai Rasulullah. Yang ada di sini dengan siap membuatan di Tangleti. Hah? Alhamdulillah. Lek putra-putranya jawab siap ditangleti, siap, Allahu Akbar. Yang supaya siap tangleti, siap, ayo mulai. Soalnya gak iso, kalau yakin bisa. Alhamdulillah. Tadi jenengan pas berangkat ke sini, mau berangkat ke sini sampean mandi napa mboten? Mandi. Sabunan berapa? Sabunan. Pas masuk ke kamar mandi baca doa napa mboten? Nah, siapa yang enggak baca doa? Baca doa semuanya. Yang baca doa langsung. Yo, enak saya melu-melu tok iki. Baca doa semuanya. Alhamdulillah. Hafal doanya. Bismillah dibaca. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ulangi. Sing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan lelaki dan perempuan. Soal keluar. Subhanaka alhamdulillahilladzi ahyan. Masuk ke kamar mandi kali turu. Ke kamar mandi kali turu. Ayo, ulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan telah mengampuniku. Kita beri tepuk tangan aja kita. Sampean kenapa kok belajar di tempat ini? Belajar apa sama di sini? Ngaji Al-Quran. Al-Quran itu ilmu. Kenapa kok belajar ilmu? Karena hukumnya hafal hadisnya. Hadisnya hafal betul. Hafal tenan ora? Betul bareng ya. Hafal. Dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta benda. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu itu menjadi hidupnya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sepaikan baleni. Yang sepaikan baleni. Orang nek sing aku, mbok gak anakku ya, gak anakku. Pengen baleni. Masya Allah. Ilmu lebih utama dari harta benda. Makanya ilmu itu lebih utama dari harta benda. Boten usah bingung, gak usah khawatir. Anake ngaji, iku cukup jenengan semangati. Jenengan kok gak iso ngaji, tapi seneng nyemangati anake ngaji, ganjarane padha. Rezekine jenengan sing sempit,
rezeki jenengan sing sekedhik, keranten seneng nyemangati putra-putrine ngaji, akhirnya dijembar ke kalian Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hayatul Islam, ilmu itu adalah kehidupannya Islam. Tidak hanya kehidupan Islam, kita hidup, bahkan orang selain Islam pun hidup menginginkan kesuksesan, hidup menginginkan kebahagiaan, maka harus dengan ilmu. Kita menginginkan keberhasilan di dunia sampai di akhirat juga dengan ilmu. Tanpa punya ilmu hanyalah sebuah khayalan. Boten saged ajenge terus sukses, ajenge terus berhasil dunia akhirat nek boten gadah ilmu ning boten kinten saged sukses. Makanya kita semua punya putra-putri cukup menyemangati. Boten lo saged ngaji, cukup memberi semangat kepada putra-putri agar tidak patah semangat dalam belajar ilmu. Muga-muga yang dipelajari putra-putri kita ilmunya barokah dan manfaat. Amin ya rabbal Alamin. Kemudian di dalam Al-Quran itu kan ada tajwid. Ada tajwid nih. Sama ngertos hukum mim sukun. Kertas. Dijelaskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mim sukun ada 3. Itu 1. Idgham syafawi atau misri. 2. Ikhfa syafawi. 3. Idgham syafawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Usahanya agak terus kesulitan ya. Terus itu kalau dititipi kalian Ustaz. Waya yang ngeten iki sing hadiah ya wong tuane. Kudu ustaze. Mungkin enten napa niki kan diparingi pertanyaan, mungkin bener diparingi hadiah. Dan iki anak-anaknya pinter ngaji nanti jenengan tugasnya napa? Nanti jenengan anak-anaknya pinter ngaji bisa kuliah 2000. Gak seneng. Salah satu ilmu agar mudah dipahami itu harus yang belajar bahagia, yang belajar seneng. Aku seneng piye dadi 2000. Ate pinter piye? Belajar sing pinter awakmu ya ning sekolah. Wong tuane ngoten iki golek jenenge. Belajar sing pinter. Aja sampe nyusahne wong tuwa. Nyo, samune 2000, 1000. Begitu US kelas. Allah. Sing seneng maringi hadiah, napa melih gawe kaapian wah anak-anakku pinter ngaji, tak kei hadiah 1 juta makane. Ngoten. 1 juta. Oleh duit kondi 1 juta, adol tangan dhisik 1 juta. Boten enten sing boten mungkin. Boten tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita yakin aku iso sugih barokah Quran, barokah Kanjeng Nabi, barokah pintere anak-anakku ngaji, aku iso sugih. Pasti sugih jenengan. Boten enten sing boten mungkin. Kekayaan dunia bagi Allah itu hanyalah sangat kecil. Ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut, Yaman sana. Beliau melihat dunia itu hanya seperti melihat kelereng. Kayak ndelok neker. Delok dunia kayak ndelok neker. Saking cilik, saking hinanya dunia bagi para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah akan semakin hina dunia bagi mereka semua yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nek pun cinta terhadap Allah, dunia itu gampang. Kita berlomba-lomba mengejar akhirat agar dunia mengikuti. Jangan berlomba-lomba mengejar dunia. Kita berlomba-lomba mengejar dunia. Semakin dunia kita kejar akan semakin menjauh dari kita. Ojo kerja tok. Salat boten jamaah boten dijogo. Pingin kerjanya berhasil, salatnya selalu berjamaah 5 waktu, dijaga istiqomah, pasti oleh Allah akan ditata agar usahanya barokah dan berhasil. Dipegang Al-Qur'annya. Ini pertanyaan dari ustadznya sampean. Cari ayat yang ada, yang sudah ketemu langsung baca ya.
cari ayat yang ada bacaan imalah. Yang sudah ketemu angkat tangan, ngacung, baca. Masalah duit cokok. Wong tuwa nih, terus masalah duit, masuk turu kayak apa sih? Duitnya Soekarno guyu tani. Temu, Pak miknya dipakai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah dari gurunya. Bukan kulo rada duit soalnya. Saged jawab. Orang tuanya hadir di sini. Pundi? Oh. Mungkin nyuwun hadiah kelih orang tuanya. Gurune kula lho maringi hadiah, mosok jenengan mboten. Mboten. Ya, tapi ojo njaluk hadiah HP. Dengan game ae kok. Doa aja. Apa? Doa aja. Alhamdulillah. Keten iki nek ciri-cirine wong saleh niku ora kedonyan dunya. Iki sing kedonyan dunya malah wong tuane. Mboten muga-muga tetep barokah santune. Amin ya rabbal. Ya, pun sing wis saleh wis oleh nek. Kena sampean kabeh. Cari ayat yang ada bacaan ismam. Yang tahu ngacung, baca. Ngerti ya? Biasanya khotmil Quran teng pundi-pundi niku sing lanang mesti kalah karo sing wedok. Sing lanang gayane melok maca. Mbok mboten ngertos sapa iso cerdas-cerdas lek sing wedok. Ini teng mriki alhamdulillah lanang siji tatak. Lanang siji tatak luar biasa pemimpin tenan. Bismillah dibaca pakai mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan. Benar apa salah jawabannya? Nah ini orang ngerti orang bener-bener nih. Alhamdulillah. Nyuwun hadiah kita yang supaya. Ojo gayane matur minta barokah doanya saja. Kok nang omah yo wae apa-apa dikene. Sing terakhir. Cari surat Ar-Rahman. Bacakan 2 ayat, kemudian uraikan tajwidnya. Masa aku liyane oleh gak ora apa. Iso kok ngacung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tajwidnya. Ar-Rahman idgham samsin. Karena akan berkembang. Terus Ar-Rahman yang dibaca takdim. cukup pun alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan. Ini sing dikai santri ini tok, kalau gak dikai jadi eman-eman ya. Alhamdulillah. Pokoknya intinya wis bersyukur mau. Yang penting banyak bersyukur, nikmatnya insya Allah
ditambah. Kados kula memane ngaos ngeten iki diparingi kesempatan ngaos. Alhamdulillah selalu bersyukur diberi kesempatan. Masih ngaji kene kopi ini. Alhamdulillah pokoknya. Enten kopi ini alhamdulillah, kene kopi ini ya masyukurillah. Kalau mboten nyuwun, gak usah bingung ngeteri. Diteri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Ini semua memang kalau sebelum berangkat namun dipeseni kali abang kalau namun dipeseni ini kono itu ini sing ujene termasuk api-api nilai ini ya api-api itu yang perlu disampaikan. Alhamdulillah. Jadi nilai putra putri panjenengan yang khotaman saat ini memang sudah benar-benar layak. Kalau namun pesen jangan sampai diputuskan kepada orang tuanya, jadi ojo sampai diputuskan. Kersane tetap disemangati piye carane anake seneng ngaji. Tambah kenal kali Kanjeng Nabi. Nek wong tuwane ngrasa gak iso ngaji, gak kenal kali Kanjeng Nabi, kemudian gak nyemangati anak nggih boten saged. Harus disemangati, aku gak kenal karo Kanjeng Nabi, gak ngerti akeh ilmu Kanjeng Nabi, gak ngerti akeh tentang agamane Allah, kudune aku seneng nyemangati anakku ngaji. Niku wis Masya Allah barokahnya juga luar biasa. Kita semua tahu Imam Syafi'i. Ngertos jenengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sanes Imam Syafi'i tanggane jenengan. Imam Syafi'i, Imam madhab yang kita pakai Imam Syafi'i niku orang tuanya niku wong sing awam, wong biasa wong tuane. Tapi kenapa sampai punya anak yang alim, punya anak yang menjadi rujukan para ulama saat itu, bahkan menjadi pimpinan kita saat itu, menjadi rujukan untuk kita mengetahui hukum-hukumnya Allah. Nopo niku saking semangate wong tuane. Tiang sepayu niku tiang awam. Wong tuane niku wong awam. Akhirnya krono pingin, ya Allah kula niku pengin dadah putra sing alim. Semangat terus nggih mboten berhenti berdoa kepada Allah. Akhirnya Imam Syafi'i niku nggih petani. Bapak Imam Syafi'i niku nggih petani. Sepertiga dari hasilnya dijadikan untuk nafkah keluarganya. Jadi benar-benar halalan thayyibah yang melebet, yang menjadi energi di dalam tubuh keluarganya Imam Syafi'i itu adalah dari energi yang halal. Sepertiganya itu dijadikan modal kembali. Sepertiganya lagi itu untuk sowan, silaturahmi kepada kiai, silaturahmi kepada alim ulama, silaturahmi kepada orang-orang yang ahli ilmu. Jadi Abah Imam Syafi'i itu seneng sowan teng kiai. Nek pun sowan teng kiai kali beto hasil panenane. Jenengan dongaaken mugi-mugi putra kula niki saged dados tiyang sing alim. Semangat Abah Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian tumbuh besar, kemudian gadah putra Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kali Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun Imam Syafi'i belajar kali Imam Malik. 18 tahun hanya untuk belajar akhlak, belajar adab. Makanya panjenengan sedaya harus bersyukur, selain dididik, diberikan belajar ilmu di Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Ulum ini, putra putri panjenengan dididik untuk mempunyai akhlak yang mulia agar bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menghormati orang tua dengan baik. Moga-moga barokahnya khatmil Quran malam hari ini, barokahnya Rasulullah Muhammad SAW, kehidupan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita semua selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya
banyak khilaf, kata salah anu dene kula matur, banyak salah dari perkataan-perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta ikhlas dan ridhonya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi